warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herudin dengan NPM 30622564147. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 02. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Ida Rusdiana SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, di sini saya adalah milenial dan saya sadar belakangan ini kami sering dianggap sesuatu hal yang fenomenal. Tapi sayangnya kami juga sering disebut dengan generasi nakal, penuh skandal dan jauh dari moral. Lamun baiknya kami juga dikenal dengan generasi banyak akal yang serba digital dan berperadaban global. Di era milenial sangat bagus digunakan sebagai semangat-semangat para pemuda terdahulu. Karena di era sekarang anak muda banyak menghabiskan waktu dengan bermain game dibandingkan berdiskusi. Karena mereka berpikir bahwa perjuangan akan lebih mudah dilakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dan mestinya semangat itu juga harus dimaknai dalam kehidupan generasi milenial. Di sini saya akan menganalisis sebuah video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dengan Pejuang Pendidikan di Alor. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Selamat menyaksikan. Berikut analisis dari video Sayap Kecil Garuda. Video tersebut menceritakan tentang seorang anak yang bernama Pulung, remaja kelas 2 SMP. Sulit sekali untuk bisa menghafal Pancasila dan makna lambangnya. Aneh memang, ia memang memiliki daya ingat yang lemah. Waktu SD pernah tidak naik kelas dan ketika kelas 1 SMP juga tidak naik kelas. Namun Pulung anak yang baik. Sepulang sekolah, sebelum mengaji di surau, ia rajin membantu kakeknya yang sering dipanggil Abah untuk mengumpulkan beras perelek, yaitu sebuah budaya yang turun-temurun di kampung mereka. Warga kampung mensedekahkan 1 kaleng susu beras yang mereka letakkan di depan rumahnya. Beras-beras itu mereka kumpulkan seminggu 3 kali lalu diserahkan ke Pak RT untuk kemudian dijual murah ke warga kampung yang tidak mampu. Uang hasil dari penjualan beras dipinjamkan ke warga kampung yang tidak mampu, keperluan modal usaha atau keperluan lainnya. Selanjutnya, video tersebut berceritakan tentang sikap Pulung yang tanpa pamrih, penolong, soleh, dan mudah bergaul, membuat dia dicalonkan jadi ketua OSIS bersaing dengan Asih dan Fandi, murid yang pintar dan diunggulkan di sekolah mereka. Suatu hari, ibunya Pulung yang selama 8 tahun bekerja di luar negeri pulang. Ia mengajak Abah dan Pulung pindah ke Jakarta. Abah menolak. Demikian juga Pulung karena semenjak ayahnya meninggal dan ibunya pergi tanpa kabar. Abah yang mengasuh dan membesarkan Pulung, waktu daya hafalnya lemah, ternyata Pulung sangat kuat di bidang visual. Ia pintar menggambar, apalagi setelah diajari oleh Pak Jul, warga yang baru pindah ke kampung Pulung, sehingga Pulung dapat menjuarai lomba gambar antar siswa se-Cianjur. Selanjutnya dari kisah video tersebut, Pulung mendapat piala dan sepeda dari menang lomba gambar tersebut. Yang mengharukan, piala tersebut memberikan Pulung ke Maman, anaknya Pak Jul yang suka menggambar tetapi matanya buta karena penyakit panas yang pernah dideritanya. Sementara sepeda akan ia gunakan untuk mengumpulkan beras perelak menggantikan sepeda Abah yang sudah reot. Selanjutnya, dari pemaparan tersebut dapat diambil pesan moral, yaitu dalam film berjudul Sayap Kecil Garuda, bercerita tentang anak yang satu ini adalah anak yang tidak terlalu hafal tentang Pancasila, tetapi sangat Pancasilais, sedangkan satu keluarga itu tahu tentang Pancasila, tetapi justru anak ini menunjukkan sikap yang ada di dalamnya.
yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Dari intisari film cerita memberikan gambaran bahwa ternyata Pancasila yang menjadi landasan atau pandangan hidup kita tidak hanya sebagai sekedar slogan dihafalkan, tetapi harus dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengandung nilai-nilai inspirasi, mengandung keteladanan yang nantinya bisa diputar anak-anak ataupun guru yang akan mendapat spirit dan bisa merubah mindsetnya. Sekian analisis dari video Sayap Kecil Garuda dari saya. Selanjutnya saya akan menganalisis video tentang perjuangan pendidikan di Alor. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Dari analisis video perjuangan pendidikan di Alor bercerita tentang pesona eksotisme indah yang dimiliki oleh Alor memikat banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa di tanah ini adalah tanah surga karena di dalamnya terdapat indahnya alam, budaya, dan tradisi masyarakat. Tetapi di balik indahnya ekotisme tersebut ternyata ada sebuah ironi, yaitu jauhnya sentuhan pendidikan di tanah ini. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian yang jauh dari pusat kota. Kisah pejuang pendidikan yang bernama Vera Ertiana yang sekaligus alumni PGSD FK UMS menjadi garda terdepan untuk membuka gerbang pendidikan di tanah Alor melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memenuhi kebutuhan pendidikan bangsa. Vera Ertiana ditempatkan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor Timur. Sarana dan prasarana yang tidak ada membuat anak-anak di Desa Padang Panjang sulit untuk bersekolah. Bahkan kebutuhan listrik pun juga tidak ada, dan apabila bersekolah juga tidak memakai seragam. Hal ini seperti dikisahkan pada film Denias yang ditunjukkan kepada anak-anak untuk semangat bersekolah lagi. Ungkap Vera. Selain itu, Vera juga berharap setidaknya anak-anak di Desa Padang Panjang minimal bisa membaca, menulis, berhitung, serta cinta tanah air pada tanah air. Dari cerita di atas dapat diambil pesan moral, yaitu pentingnya pendidikan dapat menjadi dorongan agar pelajar lebih giat dalam menyelesaikan studi. Pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap tatanan masyarakat. Makin tinggi pendidikan, seseorang akan mendapat tempat khusus di mata masyarakat. Tanpa pendidikan yang benar, seseorang tak akan mendapatkan ilmu yang berguna dalam menjalani hidup. Pendidikan tak hanya berkutat di sektor formal, ada juga pendidikan informal atau luar sekolah dan keterampilan. Dengan ilmu yang memadai, kamu bisa menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar kamu pun nantinya akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Namun, terkadang rasa malas kerap muncul saat kita menempuh pendidikan. Rasa malas tersebut muncul karena kejenuhan hanya melakukan hal-hal itu saja. Berikut analisis dua video yang saya buat. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.